Shalom, selamat pagi jemaat GPP Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau angkat satu buah pujian. Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kita mau katakan lagi dari awal. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita mulai dari awal lagi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami hari lepas hari Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak pasti, dan masa-masa yang banyak perubahan ini Tuhan.
Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Di saat-saat semuanya serba berubah, Engkau saja yang tidak berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak berubah. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Hanya kepada Engkau lah kami berharap bersandar Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau siapkan hati kami semua sehingga hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kau saja yang bekerja Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi melalui ibadah online ini. Dan pada saat ini kita masih tetap membahas mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, tolong Ibu Minu bacakan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin, terima kasih Bu Minu, Tuhan berkati. Dikatakan tadi bahwa kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya adalah kalau kehidupan keagamaan kita, kebenarannya sama dengan orang Farisi dan sama dengan ahli Taurat, apalagi di bawah, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kehidupan keagamaan kita harus lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu siapa itu ahli Taurat, siapa itu orang Farisi. Ahli Taurat adalah orang yang ahli di bidang agama. Mereka menguasai ilmu agama. Mereka sering berdiskusi, mereka sering mentafsir, mereka sering mengajar, dan mereka bahkan menjabarkan hukum-hukum berdasarkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang ada, mereka kembangkan sehingga dipakai untuk peraturan kehidupan beragama sehari-hari. Jadi mereka ada orang yang luar biasa yang dianggap mengerti firman Tuhan, dianggap mereka tahu hukum Taurat, dan mereka menjabarkan hukum peraturan pada saat itu. Nah, kemudian siapa itu orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang mengaku bahwa mereka pelaku-pelaku hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat. Dan hidup mereka memisahkan diri dari orang lain, memisahkan diri dari halayak ramai. Mereka memisahkan diri, mereka tidak seperti orang-orang biasanya, dan mereka mengaku bahwa mereka menjalankan hukum Taurat dengan detil dan sungguh-sungguh. Nah, itu pengakuan mereka. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, maka mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dikagumi. Mereka orang-orang adalah tokoh agama yang luar biasa. Mereka menguasai agama, mengerti agama, menafsir kitab suci, dan bahkan mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan kita tahu juga di sisi lain, pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus senantiasa berkonflik dengan mereka. Setiap kali pertemuan selalu berkonflik, selalu bermusuhan. Mereka begitu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya tidak suka, mereka juga membenci. Bahkan pada akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Mereka yang menjadi dalang pembunuhan Tuhan Yesus dengan cara mereka memfitnah Tuhan Yesus. Kemudian mereka menghasut orang-orang. Dan kemudian dengan massa yang banyak mereka menekan Pilatus. Dan akhirnya Tuhan Yesus dinyatakan bersalah dan dihukum, disalib dan mati di kayu salib. Memang setelah itu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, itulah yang mereka lakukan. Nah, inilah orang Farisi dan ahli Taurat. Secara kasat mata mereka orang yang luar biasa. Mereka orang yang mengerti agama dan menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Nah, lantas mengapa Tuhan Yesus berkonflik dengan mereka? Mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau kebenaran kita tidak
kalau kehidupan keagamaan kita tidak melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu perbedaan antara kekristenan dengan agama. Nah, kekristenan dengan agama ini boleh dikatakan serupa tapi tidak sama. Ada keserupaannya, tapi secara prinsip tidak sama, sangat berbeda. Nah, apa itu agama? Agama adalah suatu cara bagi manusia untuk, atau usaha bagi manusia untuk mencapai Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, manusia sudah jatuh dalam dosa. Saat manusia jatuh dalam dosa, artinya putus hubungan dengan Tuhan, tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan, karena dosalah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah, sehingga manusia mempunyai hati nurani. Dan dari hati nurani manusia mempunyai insting bahwa Tuhan itu ada, bahwa setelah kematian itu akan ada pengadilan dan ada pemisahan antara surga dan neraka. Karena itu manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan, secara insting mereka sadar bahwa ada Tuhan, ada surga dan neraka. Dan tentu ini membuat mereka takut. Nah, karena mereka takut, akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan surga itu. Dengan cara apa? Dengan cara berhubungan dengan Tuhan. Mereka dirikanlah agama. Dengan agama mereka menyembah Tuhan. Dengan agama mereka melayani Tuhan. Dan kemudian mereka bikinlah peraturan-peraturan hidup terhadap sesama. Mereka membuat peraturan-peraturan untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Tapi apakah itu dapat membuat manusia dapat berhubungan dengan Tuhan? Tidak, mereka gagal. Manusia tidak akan dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena yang membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan bukanlah karena mereka kurang beribadah, tidak beribadah dengan Tuhan, atau mereka kurang baik dengan sesama. Tapi yang membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan adalah karena dosa. Selama dosa itu masih ada, selama dosa itu masih menjadi status manusia, maka manusia tidak dapat berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi manusia tidak dapat menyelesaikan dosa, tidak dapat mendapatkan keselamatan itu melalui usahanya, melalui agama. Tidak dapat berhubungan dengan Tuhan melalui agama. Nah, itulah agama. Agama akhirnya sia-sia, tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka belajar perjanjian lama dengan begitu hebat. Dengan luar biasa, mereka berdiskusi, mereka menafsir, mereka berpikir. Tapi mereka gagal paham tentang rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dari perjanjian lama itu tidak mereka dapatkan. Mereka tidak tahu apa rencana Tuhan, mereka tidak tahu apa inti dari perjanjian lama itu. Akhirnya apa? Mereka gagal paham dan mereka justru jatuh dalam konsep agama. Mereka melihat perjanjian lama itu bukan melihat rencana Tuhan, tapi mereka lihat itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang harus mereka taati, dan lebih dari itu mereka jabarkan peraturan itu begitu luar biasa sampai ribuan peraturan, dan kemudian mereka berusaha untuk melakukan, mentaati semua peraturan itu. Nah, itulah agama. Mereka berusaha untuk berbuat baik, beribadah dengan sungguh-sungguh, melakukan semua hukum-hukum agama, tapi mereka tidak mengenal Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan mereka melakukan semua itu atas dasar kekuatan mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri. Nah, terbukti mereka gagal paham. Buktinya apa? Jelas firman Tuhan perjanjian lama mempersiapkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan perjanjian lama adalah pengantar buat kedatangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan perjanjian lama adalah menubuatkan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Bahkan mereka membenci, mereka membunuh, dan mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi mereka gagal paham di situ terhadap perjanjian lama. Nah, kemudian bagaimana cara ibadah mereka? Agama adalah suatu konsep di mana kita beribadah, kita berpusat pada kegiatan-kegiatan jasmani,
kita berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan. Nah, itu terbukti dari sikap mereka sehari-hari dalam mereka beribadah. Dikatakan mereka beribadah supaya mereka dilihat orang lain, supaya mereka dipuji orang lain. Karena itu mereka suka pakai baju sembahyang dengan tali yang panjang, dengan jubah yang lebar untuk menunjukkan mereka berbeda. Mereka orang yang rohani, mereka orang yang benar-benar beragama. Nah, kemudian mereka suka duduk di tempat yang terhormat. Di tempat perjamuan, di rumah ibadah mereka duduk di tempat yang terhormat. Dan mereka sangat suka dipanggil rabi, guru. Mereka ingin status mereka berbeda, orang yang ahli di bidang agama. Kemudian dalam hal memberi, bersedekah. Kalau mereka bersedekah, mereka ingin orang lain tahu bahwa mereka melakukan sedekah, mereka berbuat baik. Dan kemudian pada saat mereka berdoa, mereka berdiri di bait suci, berdoa, dan bahkan mereka berdiri di tikungan-tikungan jalan raya. Mereka berdoa supaya dilihat orang, supaya mereka dikagumi. Nah, inilah mereka berpusat pada diri mereka sendiri, mereka tidak berpusat kepada Tuhan. Dan jelas mereka gagal paham dari kitab perjanjian lama yang mereka pelajari. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus, mereka tidak melihat nubuatan Tuhan Yesus, mereka tidak lihat bahwa perjanjian lama itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang mereka tidak dapatkan. Jadi dari semua keagamaan mereka itu, dari semua yang mereka lakukan itu, dari semua yang mereka tafsirkan itu, mereka tidak mendapatkan kebenaran itu. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan itu yang disiapkan oleh kitab perjanjian lama. Nah, itulah yang mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih daripada kebenarannya, tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, di sisi lain kita lihat, apa itu kekristenan? Tadi dikatakan agama beda dengan kekristenan. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan, inisiatif manusia untuk mencapai Tuhan. Manusia melakukan segala kegiatan agama agar Tuhan terkesan kepada manusia dan akhirnya manusia berkenan di hadapan Tuhan. Jadi usaha manusia untuk datang kepada Tuhan, usaha manusia agar Tuhan terkesan dan berkenan, kita berkenan terhadap Tuhan. Nah, berbeda dengan kekristenan. Kekristenan justru terbalik. Bukan kita yang berinisiatif mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang berinisiatif mencari kita. Bukan kita yang berusaha mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang berusaha mencari kita. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih kepada kita. Karena itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya padanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Nah, Dia satu-satunya yang bisa membayar dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membayar dosa manusia, karena orang yang berdosa tidak akan mampu membayar dosa orang lain. Hanya seorang yang tidak pernah melakukan dosa, kalau dia mau mati untuk orang lain, dia bisa membayar dosa-dosa orang. Nah, itulah Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia membayar dosa-dosa manusia sehingga kita dibenarkan, kita dilayakkan. Nah, inilah beda konsep agama dengan kekristenan. Kekristenan, agama adalah inisiatif manusia mencapai Tuhan. Sedangkan kekristenan adalah inisiatif Tuhan mencari manusia. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan adalah bukan usaha manusia, tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi inilah perbedaannya. Sehingga tidak aneh kalau di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Tuhan adalah gembala untuk mencari domba-domba yang hilang. Nah, itulah beda kekristenan dengan agama. Inilah yang tidak dipahami oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka gagal paham, mereka tidak mengerti, sehingga akhirnya mereka justru bukan berfokus kepada Tuhan Yesus, tapi mereka justru berfokus kepada peraturan, mereka berfokus kepada aktivitas, mereka berfokus pada hukum-hukum, tapi mereka kehilangan inti dari kitab itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah,
kemudian apa dampaknya? Dampaknya kita bisa lihat dari outputnya, ya kan? Outputnya akan berbeda. Output orang Kristen yang sungguh-sungguh dan output orang yang beragama itu berbeda. Nah, kita lihat yang tadi. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Mereka merasa layak atas dasar apa? Saya sudah berbuat baik, saya sudah mendisiplinkan diri, saya sudah melakukan semuanya, saya sudah mau berbuat banyak hal, sehingga Tuhan pasti terkesan kepada saya, dan saya pasti berkenan di hadapan Tuhan, dan saya orang yang layak karena usaha saya. Nah, karena itu tidak aneh orang Farisi yang ada di bait suci, waktu dia berdoa dalam hati, dia katakan, Tuhan, aku bersyukur aku tidak sama dengan orang lain, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjinah, aku juga tidak sama dengan pemungut cukai itu. Dan seminggu 2 kali aku berpuasa, dan kemudian aku memberi perpuluhan dari segala penghasilanku. Sehingga dia merasa layak di hadapan Tuhan atas dasar usahanya, atas dasar perbuatannya. Tapi berbeda dengan kita. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan memang kita tidak layak. Kalau pada saat ini kita layak, karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Karena anugerah, karena diselamatkan, karena dibenarkan. Dosa-dosa kita semua dibenarkan oleh darah Yesus. Kematiannya yang membenarkan kita semua. Jadi itulah yang membuat kita layak. Jadi kelayakan orang Farisi adalah usaha manusia. Kelayakan kita adalah anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak mendapat anugerah, akhirnya kita dilayakkan. Nah, itu perbedaan antara orang beragama dengan orang Kristen. Nah, kemudian perbedaan lain adalah pusat kehidupannya. Orang Farisi dia berpusat pada dirinya sendiri. Sedangkan kita berpusat pada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Nah, kemudian karena mereka berpusat pada diri mereka, mereka suka mencari kehormatan. Mereka duduk di tempat yang terhormat, di tempat pesta, di rumah ibadah. Sedangkan Tuhan Yesus ajar apa pada kita? Tuhan Yesus katakan kalau kita datang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan, tapi duduklah di tempat yang paling hina, kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa lagi bedanya? Dalam hal sedekah, mereka sedekah memberikan pada orang supaya orang melihat dan mengagumi, dan banyak orang yang tahu. Sedangkan kita diajar Tuhan Yesus, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak boleh tahu. Nah, kemudian dalam soal berdoa juga berbeda. Mereka berdoa berdiri di bait suci, untuk menunjukkan pada orang, berdiri di tikungan jalan raya supaya orang lihat. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita apa? Kalau kita mau berdoa, kita masuk ke kamar, kita kunci, kita berdoa, bicara kepada Bapa, dan Bapa akan mengabulkan doa kita. Nah, terus dalam hal berbuat baik, sama-sama berusaha berbuat baik, sama-sama berbuat baik. Mereka berbuat baik, kita berbuat baik, tapi dasarnya itu beda. Mereka berbuat baik supaya mereka membuat Tuhan terkesan. Mereka berbuat baik dengan usaha mereka, dengan kekuatan mereka. Sehingga Tuhan terkesan pada mereka dan manusia terkesan pada mereka. Nah, berbeda dengan kita orang Kristen. Kita berbuat baik bukan atas usaha kita dan bukan karena supaya orang terkesan pada kita. Bukan itu. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, kita mendapatkan limpahan kasih yang luar biasa. Kasih itu begitu luar biasa, kasih itu begitu meluap. Sehingga secara otomatis kita akan menghasilkan perbuatan baik. Secara otomatis kita akan mengasihi orang di sekitar kita. Jadi itulah dasar kita berbuat baik berbeda dengan mereka. Nah, karena itu pada waktu orang ahli Taurat dan orang Farisi begitu ribet dengan peraturan yang seperti benang kusut itu, begitu ribet. Tuhan Yesus berkata, ya simpel-simpel aja. Hukum Taurat itu intinya cuma 2. 1, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Di sisi lain, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dasar kita orang Kristen adalah kasih kepada Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita tidak layak. Dan kalau kita dilayakkan karena anugerah Tuhan. Dan kemudian setelah kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita diberi satu kemampuan untuk tahu kehendak Bapa.
dan kemudian kita juga ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku dari kehendak Bapa. Jadi semua itu adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya kan? Jadi it's all about God, not all about me. Semua adalah mengenai Tuhan, bukan mengenai saya. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi penyalur kasih, untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Jadi itulah perbedaannya. Nah, sebagai penutup mari kita introspeksi. Apakah selama ini kita merasa bahwa hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan karena kasih-Nya? Atau justru sebaliknya kita merasa kita layak di hadapan Tuhan karena kita baik, karena kita berusaha, karena kuat dan gagah kita, karena semua kepintaran kita. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari apakah kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan atau justru kita berpusat pada diri kita sendiri? Kita suka dipuji, kita suka dihormati, kita mencari kemuliaan diri, bukan mencari kemuliaan Tuhan. Dan kemudian dalam beraktivitas rohani sehari-hari, apakah kita memakai kegiatan rohani itu untuk kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, mendapatkan hadirat Tuhan, atau kita semata-mata supaya show off. Orang lihat kita, wah hebat rohaninya, tinggi rohaninya, hebat, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Yang semuanya hanya seolah sampul aja gitu loh. Nah, kalau kita merasa diri kita layak karena perbuatan kita, karena kebaikan kita, dan kita senantiasa berpusat pada diri kita sendiri, dan kita melakukan kegiatan rohani supaya kita dilihat orang. Jangan-jangan kita sudah jatuh dalam konsep agama. Jangan-jangan kita tidak beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka merasa layak dan mereka mau menjadikan dirinya sebagai pusat, dan mereka melakukan kegiatan rohani supaya dilihat orang. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini adalah hanya orang-orang pendosa, dan keberadaan kita saat ini karena kita dibenarkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Nah, semua itu karena kasih Tuhan. Karena itu tidak layak dan tidak semestinya kita berpusat pada diri sendiri. Dan kita senantiasa harus mengembalikan segala hormat, syukur, dan puji hanya kepada Tuhan. Dan hidup kita pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, oke, sebagai penutup saya ulang ayat yang tadi dikatakan, kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau menyadarkan kepada kami kalau selama ini kami layak dan baik-baik aja di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesadaran kami, bukan karena inisiatif kami, tapi semua itu adalah karena Engkau yang berinisiatif, Engkau yang berusaha, dan Engkau yang menolong kami, dan semua itu hanyalah anugerah semata-mata. Karena itu biarlah Tuhan kami tidak bermegah diri, tidak merasa diri kami hebat dan merasa diri kami baik. Tapi biarlah Tuhan kami sadar bahwa semua itu hanya anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami senantiasa berpusat pada Engkau saja Tuhan. Dalam hidup kami memakai kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga pada saat orang melihat kami, orang melihat Engkau Tuhan. Pada saat orang melihat kehidupan kami, orang memuliakan Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kau saja yang menolong, Kau saja yang menyertai Tuhan. Dan apapun yang menjadi persoalan kami saat pribadi lepas pribadi, Engkau saja yang tolong Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap sama Tuhan, yaitu Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu buah pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, katakan kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Bapak Mario sudah menyampaikan di mana agama beda dengan kekristenan. Ya, kalau kekristenan itu usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi manusia yang berdosa ini tidak bisa dia menyelamatkan dirinya. Ya, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara orang yang berdosa ini, untuk dilayakkan. Amin. Karena kita tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi karena pengorbanan Kristus, kematiannya di Bukit Kalvari, melayakkan saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Kalau agama itu adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membuat peraturan-peraturan, membuat dogma-dogma dan lain sebagainya. Nah, berbahagialah saya dan saudara yang dianugerahi, yang mendapat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita diselamatkan, kita percaya bukan karena perbuatan baik kita, ya, kita menjadi anak Tuhan, itu anugerah. Amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan, pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang berulang tahun di bulan Agustus ini, ya. Bersama-sama dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu kita sudah merayakan, ya. Di mana-mana sampai sekarang masih ada bendera-bendera, umbul-umbul dan lain sebagainya. Tetapi situasinya memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu, karena situasi pandemi, ya, tidak ada perayaan-perayaan, tidak ada lomba-lomba di kampung-kampung, tidak ada. Karena situasi masih pandemi. Nah, puji Tuhan. Saya ingatkan juga Bapak Ibu Saudara, minggu depan, minggu pertama, kita akan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara siapkan, ya, anggur dan roti sebelum ibadah pagi hari. Ya, supaya keluarga semua bisa mengikuti ibadah raya dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perlu dan penting, ya, perjamuan kudus itu betul-betul persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan untuk minggu depan kita sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Pak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati pekerjaannya di Jakarta, perusahaannya yang dikelola. Berkati juga Marco yang saat ini sudah bekerja di Cikarang. Tuhan pakai dia menjadi saksi-Mu dan menjadi terang-Mu Tuhan. Berkati juga Ibu Lanlan dalam usahanya di Batu Nunggal, supaya banyak langganan-langgan, pemesan-pemesan yang datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai terus keluarga Bapak Hasan, Cynthia Tuhan untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati talenta yang Tuhan berikan. Berkati masa depannya Tuhan. Kirimkan pendamping hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan, yang seiman. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah juga Ibu Minu pada pagi hari ini, karena oleh bilur-bilur dan darah Yesus, Ibu Minu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan juga menjamah miracle supaya ada kemajuan, ada kesehatan dan kesempurnaan yang daripada-Mu. Tuhan juga jamah anak Niko di Purwakarta, putra Bapak Dr. Hari. Tuhan jamah berkati anak Niko ini Tuhan, supaya ada kemajuan, ada perubahan, dan menyukakan hati keluarga atau kedua orang tuanya. Tuhan jamah juga Bapak Lifaing, Tuhan angkat ginjal yang rusak, yang sakit, ganti dengan ginjal yang baru. Dengan iman dan percaya, darah Yesus menyucikan, menyembuhkan Bapak Lifaing. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapak, lawat mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan sudah sembuh. Yang menghadapi masalah persoalan, masalah keuangan, Tuhan tolong. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur di mana sudah 1 tahun lebih dan juga 1 tahun
yaitu di mana Engkau panggil Bapak Putu, suami dari Ibu Leni, sudah 1 tahun lebih, dan hari ini juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lydia Diarja, sudah 1 tahun Engkau panggil Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hamba-Hamba-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan untuk melanjutkan tugas pelayanan di GPPI Sejahtera. Berkati juga Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, tambahkan hikmat untuk mendewasakan jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang selalu mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara dan bangsa Indonesia, Tuhan, agar masyarakat bersikap bijaksana dalam menyampaikan pandangannya terhadap iman orang percaya orang lain di ruang publik dan menghindari sikap saling balas dengan sikap dewasa rohani dalam kasih Kristus. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah juga biar dia bersikap adil, tidak memihak kepada agama tertentu dalam hal penistaan agama. Kiranya ketegasan pemerintah juga berlaku bagi mereka yang menista kekristenan dan agama lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penambahan kasus kesembuhan penderita COVID-19 pada hari ini. Tuhan pakai terus para dokter, para medis dalam melakukan tugas-tugasnya dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada-Mu Bapa. Berkati TNI dan Polri dalam juga menjalankan tugas mereka, baik dalam memberantas teroris maupun dalam memberantas pengaco-pengaco Tuhan, supaya mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kasih menjalankan tugas mereka. Juga memberkati tugas mereka dalam membantu lajunya vaksinasi di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan TNI dan Polri, berkati para relawan, berkati orang-orang yang ambil bagian. Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga PGPK yang juga ambil bagian untuk mempercepat lajunya vaksinasi masa ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa berikan persembahan saudara pada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Ya, Tuhan memberkati, dan jangan lupa kita terus lakukan protokol kesehatan. Ya, pakai masker selalu, cuci tangan, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Sekian, Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.